Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang manajemen waktu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anin Ditya Prasti dengan NIM 2310912220039. Saya dari kelompok 1 Aphrodite. Oke, without any further ado, jadi sebelumnya, apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah pengelolaan atau bagaimana cara kita mengatur waktu atau mengelola waktu berdasarkan dari perencanaan kegiatan yang telah dibuat. Pada dasarnya, manajemen waktu memberikan kita lebih banyak waktu untuk aktivitas bermakna. Mengapa disebut begitu? Dikarenakan dengan manajemen waktu kita dapat mengorganisir waktu dengan lebih teratur, dan dengan begitu kita dapat mengetahui apakah kita memiliki waktu luang untuk kita melakukan aktivitas yang lainnya. Kemudian, terdapat teknik manajemen waktu yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama skala prioritas, dan yang kedua adalah teknik Pomodoro. Yang pertama adalah skala prioritas. Jadi, apa sih itu skala prioritas? Jadi, di dalam skala prioritas, kita mengurutkan pekerjaan-pekerjaan kita yang memiliki deadline atau tenggat waktu yang paling dekat dengan waktu saat ini. Misalnya, hari ini adalah hari Senin dan saya mempunyai tugas di hari Rabu yang harus dikumpulkan. Maka itu akan menempati skala tertinggi dalam skala prioritas atau dengan urgensi yang tinggi karena tenggat waktunya lebih cepat daripada tugas-tugas yang lainnya. Kemudian, untuk tugas-tugas atau kegiatan dengan skala prioritas menengah atau rendah itu dapat diletakkan di bagian bawah. Jadi dari paling atas adalah skala prioritas tinggi, kemudian menengah, lalu rendah. Kemudian untuk pengerjaannya sendiri dimulai dari prioritas tinggi. Kemudian yang kedua ada teknik Pomodoro. Apa sih itu teknik Pomodoro? Jadi teknik Pomodoro itu adalah teknik di mana kita mengerjakan, kemudian istirahat, kemudian mengerjakan kembali dalam waktu tertentu. Seperti saya mengerjakan tugas atau suatu kegiatan dalam 25 menit, kemudian saya akan istirahat selama 5 menit, kemudian saya akan mengerjakan kembali selama 25 menit. Teknik ini dapat diaplikasikan untuk orang-orang yang mudah terdistraksi, jadi mereka memiliki waktu setelah mereka selesai mengerjakan suatu kegiatan untuk refreshing atau sekadar istirahat. Jadi mereka dapat mendapatkan fokusnya kembali setelah mereka beristirahat. Biasanya dalam manajemen waktu ada suatu tantangan, seperti salah satunya ada distraksi. Dengan menghindari distraksi, kita juga dapat mengaplikasikan manajemen waktu. Karena dengan menghindari distraksi, kita dapat lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu kegiatan sesuai dengan skala prioritasnya. Hal yang perlu diperhatikan untuk orang-orang yang ingin belajar memanajemen waktu dengan lebih baik, konsisten adalah kunci yang utama. Mengapa? Karena apabila kita mencoba untuk memanajemen waktu dengan baik namun kita tidak konsisten, nantinya akan menyebabkan diri sendiri ini akan bingung, biasanya teratur, kemudian biasanya tidak teratur, dan ini akan menyebabkan tingkat stres yang melonjak dikarenakan kita overwhelmed dengan hal yang kita sebabkan sendiri. Jadi konsisten adalah hal yang utama. Seseorang dengan manajemen waktu yang baik jarang sekali atau hampir tidak pernah terlambat. Hal ini disebabkan oleh mereka memiliki manajemen waktu yang baik dikarenakan mereka tahu untuk memperkirakan suatu waktu untuk suatu kegiatan serta untuk mempersiapkan diri untuk kegiatan selanjutnya. Mereka akan mudah atau mengetahui bagaimana cara mereka memperkirakan waktu atau mengestimasikan waktu, kira-kira berapa lama mereka akan melakukan suatu kegiatan atau beberapa lama kira-kira mereka akan bersiap untuk kegiatan selanjutnya. Maka dengan mengaplikasikan manajemen waktu kita akan mendapatkan banyak sekali dampak positif. Salah satunya adalah tidak terlambat. Kemudian lebih fokus dalam melakukan suatu kegiatan dan menjadi seorang yang lebih terorganisir. Dengan kesimpulan, manajemen waktu dapat membantu seseorang menjadi lebih teratur dalam segi perencanaan hingga pengerjaan. Manajemen waktu dapat dilakukan dengan skala prioritas dan Pomodoro apabila mudah terdistraksi sehingga kesulitan untuk memanajemen waktu dengan baik, maka hindarilah distraksi tersebut. Kemudian, dengan manajemen waktu yang baik, kita tidak akan terlambat. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.